Swastiastu. Perkenalkan, saya Niluh Kudusri Indriani dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 4 Staf Negeri Pukuturan Singaraja. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya mengenai tari Rejang Pudawa, yang dimana tari Rejang Pudawa ini merupakan salah satu tarian sakral yang hanya ada di Desa Pudawa. Di samping saya sudah ada Bapak Wayan Sudiastika selaku klien adat Desa Pudawa. Om Swastiastu Bapak. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai tari Rejang Pudawa untuk memenuhi tugas mata kuliah seni sakral dengan dosen pengampu saya yaitu Gusti Ayu Desi Wahyuni SSN MPDH. Nah Bapak, baik langsung saja Pak G. Yang untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih Pak sejarah dari tari Rejang di Desa Pudawa? Baik, tetapi sebelumnya sebesar-besarnya mungkin kapasitas kami sebagai prajurit adat, namun dari segi umur kami masih sangat muda dan tentu beberapa hal yang harus juga kami pahami dan belum kita pahami, dan mungkin karena kekurangan kami di dalam menginput daripada hubungan kami dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi mungkin nanti di dalam penjelasan ada yang kurang, nanti lebih banyak kita akan lebih pendekatan dengan penglingsir yang ada di desa Pudawa. Terkait dengan sejarah Rejang, perlu kita ketahui bahwa kegiatan upacara di desa adat khususnya itu terutama yang kita kenal dengan sambe, karena hanya kita yang kenal dengan sambe itu kadang-kadang kita laksanakan sesuai dengan sasih kepentingan desa kita, jadi tidak berdasarkan feodalan seperti di desa lainnya. Nah, di dalam setiap upacara samba semestinya ada beberapa unsur yang harus ada dan harus menyelesaikan upacara itu. Salah satu unsur yang harus ada di dalam upacara desa kita adalah palian pada desa itu sebagai peliput, kemudian sebagai pelaksana adalah desa, kemudian ada juga pendukung yang sangat penting seperti truna-truni yang sangat penting karena sebagian besar hampir truna-truni yang dominan memegang peranan di dalam upacara sambe. Kemudian juga ada sekegong. Nah, terkait dengan beberapa unsur yang harus ada, tentu juga di dalam pelaksanaan upacara yang dibutuhkan adalah di samping kalau orang di luar desa kita adalah benda-benda itu pakai suara kerja. Kemudian kalau umpamanya di kita ada juga tarian Rejang yang dilakukan oleh khusus daripada kaum truni, yaitu dari truni yang unsur penarinya itu harus ada tari-tarian, kemudian ada juga semacam gamelan atau gong. Nah, dan semua unsur yang ada ini semuanya sakral. Apa yang ditarikan oleh truna-truni itu juga sakral, tidak boleh ditarikan di luar upacara sambe atau upacara desa adat. Begitu juga yang lainnya termasuk gongnya juga sakral, tidak boleh ditarikan atau digamelkan atau dibunyikan di luar pementasan daripada upacara di desa adat. Nah, terkait dengan sejarah Rejang begitu, karena itu merupakan unsur penyelesaian upacara di dalam upacara sambe, makanya setiap ada sambe pada saat wayon itu wajib dilakukan tarian dari bulu, juga tarian truna, juga tidak kalah pentingnya adalah tari truninya itu Rejang.
Nah, rejang ini paling terakhir di antara tari-tarian yang harus ditarikan pada saat hari itu rejang yang paling terakhir yang ditarikan oleh ini yang sudah dijadikan atau sudah ditentukan sebagai yang bersangkutan ini sebagai dia ini. Sebab ini untuk pengangkatan daripada truni atau yang nanti akan menarikan rejang ini perlu proses awalnya itu diangkat berdasarkan kantal, itu disampaikan pada saat sabe ngelemain. Setelah mereka sudah menerima gantal dari da yang sebelumnya atau generasi setelahnya, baru itu disebut da. Inilah yang wajib mengaturkan ayah atau truni mengaturkan ayah di setiap upacara di sabe desa. Nah, kemudian seperti tadi, kemudian da ini wajib pada saat tertentu, pada saat wayon ada tugas khusus yang menarikan rejang, tari rejang. Tari rejang ini yang ditarikan oleh da ini tidak boleh tari-tarian kayak yang seperti bari yang seperti bari-barian lainnya. Jadi tetap sakral karena pentasnya ada di pura, kemudian tetap tari-tariannya tidak boleh lepas daripada konsep awalnya atau konteks awalnya seperti itu. Nah, kemudian itulah salah satu tari rejang yang merupakan unsur pendukung daripada pelaksanaan upacara di desa adat. Dan rejang ini sangat penting karena ini pada saat akan mengakhiri prosesi kegiatan di pada hari itu adalah rejang yang mengakhiri. Dan kemudian rejang itu dari jumlah truni itu hanya beberapa yang bisa melakukan tari rejang karena ini perlu proses, perlu latihan yang cukup lama karena sekalipun itu merupakan tradisi masih banyak generasi-generasi yang belum kadang-kadang mempelajari atau memahami seperti tari rejang, sehingga untuk pentas dalam satu kegiatan upacara sabe itu hanya sedikit yang bisa pentas. Di samping itu tari rejang di Pedawe dengan konsep yang seperti dulu itu tidak boleh, pakaiannya pun tidak boleh diperbarui, tidak boleh lepas, itu tetap menggunakan konsep. Kalau bunganya itu dengan namanya unggar, kalau dengan selindangnya itu dengan rembang, itu tidak boleh di luar rembang. Kemudian pakaiannya yang lain juga sama seperti yang dulu, berarti tidak ada terlalu perubahan yang mencolok dalam kegiatan rejang. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan yang kedua itu apa sih keunikan dari tari rejang Bedawa ini Pak? Kalau kita di sini kan kita tidak menggunakan cuma kalau kita cari perbandingan jelas sangat jauh perbedaannya karena rejang kita yang ada di sini yang mementaskan itu tetap orang bujang, tidak boleh ada umur yang sudah tua atau anak kecil, itu tidak boleh. Tetap yang namanya rejang ditarikan oleh truni yang sudah masuk tunaduni seperti itu, artinya sudah di atas 17 tahun ke atas itu sudah yang rejang. Yang penting belum itu kawin seperti itu. Itu yang menandakan tari rejang di Bedawe itu beda dengan yang lainnya. Ini khusus dan dipentaskan pada saat sapi saja. Baik Bapak. Untuk yang ketiga yaitu apakah ada ritual khusus sebelum menarikan tari rejang bagi para penarinya Pak? Kalau sebenarnya tradisi yang kita laksanakan sebelumnya kita tetap melakukan bagi rejang yang akan pentas atau keluarga yang memiliki truni yang akan pentas sebagai penari rejang, sebelumnya itu kan dia tetap minta izin atau minta doa restu kepada istilahnya sesunannya atau apa namanya sesunan, kepada minta tolong kepada leluhur, minta restu supaya diberikan jalan yang baik sehingga dalam melakukan tarian rejang ini tidak ada hambatan dan rintangan. Kemudian sebelum dia pentas tetap dia harus melakukan
melaksanakan busana-busana yang sudah ditentukan oleh tradisi kita. Seperti tadi yang saya sampaikan, harus memiliki unggar, sekar daji, ada kembang warnanya, juga seperti bebali, agak bebali lah, tidak seperti modern seperti itu. Dan setelah itu di pura, setelah mereka di pura, jadi ada waktu yang harus mereka taati. Karena di dalam sagu ini sudah ada rangkaian upacara. Kalau sebelum ada upacara ini, rejang tidak boleh pentas seperti itu. Itulah ritual-ritual yang dilaksanakan sebelum rejang. Dan rejang yang lain ini ada rejang khusus. Kalau memang kita pada saat sabun manin, sebelum dia melakukan rejang, dia mohon doa restu juga. Itu ada memang sebuah pinggir. Sebelum dia melakukan rejang, dia kumpul bersama sehingga diberikan kelancaran dalam Baik, untuk yang keempat Pak, di mana sih letak sakralan dari tari rejang Kedawa itu? Ya, jelas kita sebut sakral karena rejang oleh orang tua maupun jin. Kedua, ini dilakukan hanya pada saat sabun saja. Di luar sabun tidak ada. Walaupun itu yang namanya kegiatan upacara, kalau di luar sabun itu tidak bisa ditarikan rejang ini. Itulah salah satu yang kita sakralkan dan tidak boleh kita pentaskan di luar tempat pura. Untuk yang terakhir Pak ya, kalau dilihat dari tata busana, tari rejang Kedawa ini memang berbeda dengan tari rejang pada umumnya. Nah, lalu apa sih yang membedakan kalau dilihat dari tata busananya Pak, tari rejang Kedawa dengan tari rejang pada umumnya, seperti itu Pak? Ya, seperti di awal kita sudah sampaikan, busana dari rejang Desa Kedawa memang seperti itu saja. Pakaiannya tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dilebihi dari jenis pakaian seperti itu, sehingga sekalipun mereka orang kaya, jadi tidak boleh menggunakan seperti yang mewah-mewah, tidak seperti itu, karena kita pada prinsipnya ini adalah sebagai persembahan bakti di dalam hal kita melaksanakan upacara sabu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Atas jawaban Bapak ini saya jadi lebih tahu mengenai tari rejang Kedawa. Baik, demikianlah wawancara pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dan akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.